Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Ibu Dian Soliha Alamanda sebagai guru kimia di jurusan TKJ dan MM SMK PGRI 109 Kota Tangerang. Ya. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi bab pertama ya, dengan judul Hakikat Ilmu Kimia, Peranan Kimia dalam Kehidupan, Metode Ilmiah, dan Keselamatan Kerja. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, mengidentifikasi bahan kimia dalam suatu produk di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyebutkan zat yang terdapat dalam suatu produk. Yang ketiga, menjelaskan peran ilmu kimia dalam perkembangan ilmu kimia, ilmu lainnya. Yang keempat, mengkomunikasikan peran ilmu kimia dalam mengatasi masalah global. Yang kelima, menerapkan hakikat kimia dalam metode ilmiah. Dan yang terakhir, menjelaskan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, baik, kita masuk ke langkah yang pertama ya, mengidentifikasi bahan kimia dalam suatu produk di kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian sudah pernah belajar sewaktu di kelas SMP dulu ya, pengenalan apa itu kimia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sudah cukup akrab. Contohnya kita menghirup oksigen ya di udara. Nah, itu mengandung unsur atau senyawa kimia yang sudah ada di alam. Kemudian saat kita mengeluarkan napas, kita mengeluarkan zat kimia yang disebut dengan karbon dioksida. Dan juga kalau kita suka menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam kandungan air itu terdapat senyawa oksigen dan hidrogen, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang ada di sekitar kita ya. Nah, kita ingin mengidentifikasi bahan kimia seperti apa nih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini ada sabun mandi ya, bentuknya batangan, ada juga yang sabunnya bentuknya cairan. Kemudian ada pasta gigi yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian ada sampo untuk membersihkan kulit kepala sehingga tetap kondisi bagus ya rambutnya. Kemudian deterjen. Nah, bentuk deterjen ini ada yang bubuk, ada juga yang cair. Ya, kita mengidentifikasinya dari apa? Dari bahan baku yang digunakan pada produk-produk ini. Ya, sebagian besar menggunakan bahan kimia. Ya. Kemudian pada slide berikutnya yaitu obat-obatan, dan yang sebelah kanan ini ada kosmetik. Ya, kosmetik juga terbuat dari bahan kimia. Ya, tentunya semua yang dipakai oleh manusia itu sudah aman, bahan kimia yang aman dan sudah memiliki standar ya, standar nasional Indonesia sebagai quality controlnya. Nah, kemudian di sini ada obat-obatan. Nah, untuk membuat obat pun juga punya standar ya, karena obat ini bersifat menyembuhkan atau mengurangi sakit pada tubuh kita dan melalui proses yang sangat cukup banyak ya, dari proses pembuatannya hingga pencetakannya seperti kapsul, tablet
ya, yang cairan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada makanan, ya. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari juga mengandung zat kimia. Ya, kita mengidentifikasikan ya zat kimia apakah yang terdapat pada butter ya. Ya, seperti salah satunya ini ya, butter untuk membuat kue, cake, kue kering dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada bolu keju, kejunya juga diolah secara kimiawi. Kemudian di sini ada garam, garam fungsinya untuk penyedap rasa pada semua masakan ya. Kemudian di sini ada susu, cuka dan juga minyak goreng ya. Nah, di sini kemudian ada pupuk ya, pupuk urea. Urea di sini ada tulisannya nitrogen hingga mengandung nitrogen 46% ya. Fungsinya pupuk sudah sudah umum ya. Fungsinya pupuk adalah untuk menyuburkan tanaman ya, sehingga diperoleh tanaman yang berkualitas unggul. Nah, di sini ada tulisan SNI. Jadi semua produk yang baik yang harus melalui SNI. Jadi kalau sudah lulus SNI berarti produk ini sudah layak digunakan oleh masyarakat. Nah, berikutnya di sini ada kelompok-kelompok bahan bakar. Nah, salah satunya ini adalah gambar pom bensin. Nah, ini adalah bahan bakar. Ya, bahan bakar yang digunakan hasil pengolahan ya. Minyak mentah menjadi bahan bakar premium, pertamax, solar dan lain sebagainya, tentunya melalui proses kimia. Nah, kemudian di sini ada aftur. Aftur ini adalah bahan dari minyak bumi, kemudian diolah menjadi bahan bakar pesawat. Nah, dikenal dengan aftur. Nah, di sini ada tulisan flammable liquid, artinya mudah terbakar. Nah, di sini ada gas untuk kebutuhan sehari-hari, tentunya untuk memasak. Nah, ini juga ada teknologi biogas. Biogas ini untuk apa? Jadi biogas ini sama fungsinya dengan gas yang digunakan untuk masak dan lain sebagainya, hanya prosesnya dari alam, bahan-bahannya itu dari alam ya, bisa dari limbah sampah, tumbuhan, kemudian juga limbah kotoran manusia atau hewan juga bisa digunakan hingga menjadi biogas ya. Kemudian nah, di sini ada botol ya, semuanya dari plastik ya. Nah, botol plastik ini ya didaur ulang ya, harus didaur ulang karena untuk mengurangi masalah lingkungan ya. Terlalu banyak sampah plastik ya, lingkungan akan menjadi rusak, banyak limbah plastik ya. Nah, di sini di bagian dasar plastik ini selalu ada segitiga yang di dalamnya itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Nah, ini ada merupakan identifikasi atau indikasi kalau 1 itu berarti dia hanya sekali pakai ya. Penggunaannya tidak boleh berulang. Misal. Kemudian ini yang kedua ya, bahannya terdiri dari dibuat dari HDPE. Ya, ini di slide berikutnya akan diinformasikan ya. Nah, kemudian di sini ada PP5, itu ada pada tutup botol, kemudian LDPE 4, kemasannya seperti apa nih ya? Plastik ya, wadah plastik, tempat cuka dan lain sebagainya. PP3 itu mika, kemudian PP5 ini adalah tutup ya, tutup wadah plastik dan botol. Nah, ini juga ada melamin ya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah produk yang didaur ulang. Kode daur ulang 1 disebut polietilen tereptalat atau PET. Nah, ini contohnya sifat fisiknya dia kuat, rigid, dapat dijadikan fiber atau plastik, tidak mudah larut, tenggelam dalam air. Ini adalah sifat fisiknya.
Kemudian contohnya ada pada botol soda, pakaian, insulator listrik, perangkat handphone. Kemudian penggunaan produk daur ulangnya untuk apa? Setelah dia didaur ulang, untuk tas, sleeping bag, karpet, botol baru, dan pakaian, dan lain sebagainya. Di sini, di slide ini sudah dijelaskan ya. Nah, ini adalah salah satu kode daur ulang produk plastik ya. Kemudian kita ke slide berikutnya ya. Nah, hakikat ilmu kimia. Ya, ilmu kimia berasal dari bahasa Arab yaitu alkimia yang artinya perubahan materi oleh ilmuwan Arab ditemukan bernama Jabir bin Ibnu Hayyan. Ini berarti ilmu kimia secara singkat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah materi menjadi materi lain. Ya. Maka hakikat ilmu kimia itu apa sebetulnya? Ya, secara lengkap. Ya, ilmu kimia ilmu yang mempelajari tentang struktur, susunan, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan zat atau materi. Ya, contohnya kita mau memasak nasi itu diolah dari beras. Beras teksturnya kasar. Setelah diolah, dimasak, kemudian menjadi nasi yang empuk dan kemudian bisa dikonsumsi. Masing-masing beras dan nasi ini memiliki struktur yang berbeda. Maka terjadilah perubahan disertai energi. Energinya apa? Energi panas. Ya, pemanasan, pengukusan. Ya, maka dia berubah menjadi satu zat baru yang disebut dengan nasi. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian ya di sini apa sebetulnya peran ilmu kimia? Ya. Ya, sangat dipandang sebagai pusat ilmu pengetahuan, ilmu kimia itu, ya. Karena sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ya, sudah pasti semua aspek kehidupan kita, produk-produknya itu tidak jauh dari ilmu kimia, penerapan aplikasi ilmu kimia. Nah, apa yang dilakukan seorang ahli kimia? Ya, satu, berpartisipasi dalam pengembangan dunia obat-obatan. Ya, kemudian mencari sumber energi baru. Dan yang ketiga, mencari solusi masalah pencemaran lingkungan yang sekarang sangat sudah memprihatinkan terutama di Indonesia. Ya. Nah, kemudian kita lanjut slide berikutnya ya, metode ilmiah. Ya, dikenal dengan scientific method. Ya, apakah metode ilmiah itu? Ya, ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian secara sistematis. Ya, contohnya permasalahan berkaitan dengan ilmu kimia. Ya, metode ilmiah itu terjadi karena banyaknya permasalahan di sekitar kita, maka dibuatlah untuk mencari solusinya, yaitu melalui tahapan metode ilmiah. Nah, contohnya bagaimana mengurangi polusi udara yang merusak ozon. Nah, masalah ya. Masalah yang kedua, contohnya lagi senyawa kimia apa yang terdapat dalam komposisi produk makanan dan minuman. Yang keempat, contohnya lagi, apakah kegunaan cairan isotonik dalam tubuh manusia. Nah, itu adalah salah satu masalah yang diangkat dan dicarikan solusinya. Kemudian kita menggunakan scientific method atau dikenal dengan metode ilmiah. Nah, ini adalah tahapannya, langkah berikutnya. Ya, dalam memecahkan masalah ya secara ilmiah, metode ilmiah memiliki langkah satu yaitu masalah. Nah, masalahnya apa? Setelah itu diobservasi. Ya, diamati, mengambil sampling, ya. Kemudian merumuskan hipotesis. Dari observasi ini diperolehlah data-data secara kuantitatif dan kualitatif, maka dirumuskanlah menjadi sebuah perkiraan, ya. Setelah itu dikumpulkan datanya, dan tahap selanjutnya adalah melakukan eksperimen atau percobaan dari hipotesis yang diperoleh. Maka setelah hasil eksperimen diperoleh, maka dirumuskanlah sebuah teori.
Nah, dari teori inilah maka seorang peneliti atau ahli di bidang kimia merumuskan sebuah kesimpulan, ya. Nah, kita lanjutkan slide berikutnya, ya. Nah, keselamatan kerja, ya. Di laboratorium itu perlu, ya, dalam semua sektor industri produksi. Tentunya di dalamnya ada laboratorium untuk menangani masalah kualitas produk. Kalau di sekolahan itu laboratorium sekolah. Nah, ini keselamatan kerja di laboratorium adalah usaha tindakan pencegahan agar di dalam kegiatan laboratorium terhindar dari kecelakaan. Ya, contohnya satu, ya, bekerja menggunakan jas lab, ya, tidak diperkenankan makan minum di dalam lab. Yang ketiga, alat dan bahan harus sesuai petunjuk praktikum. Kemudian, jika saat praktikum kurang paham atau ragu-ragu, hendaknya bertanya kepada guru. Nah, setelah selesai percobaan, alat-alat hendaknya dikembalikan ke tempat semula. Maka, sebelum meninggalkan lab, meja praktikum harus dalam keadaan bersih, keran air dan gas ditutup, dan kontak listrik dicabut. Nah, kesimpulannya, ya, ini adalah sebuah kesimpulan yang akan kalian pelajari, ya. Nah, yang akan kalian ambil kesimpulannya. Yang kesimpulannya, ya, hakikat ilmu kimia dan peranannya dalam kehidupan apa, ya. Apa manfaat belajar ilmu kimia? Kemudian metode ilmiah yang digunakan dalam ilmu kimia itu seperti apa? Alat dan bahan yang digunakan di laboratorium itu apa saja? Kemudian prosedur keselamatan kerja. Ya. Nah, ini adalah kesimpulan yang harus kalian jabarkan pada materi ini. Ya. Kemudian ini ada tugas mandiri, ya. Oke, nanti tugas mandiri akan Ibu sampaikan di classroom, ya, di kolom tugas, ya. Kalau di handphone kamu namanya classwork, ya. Sekian penjelasan Ibu pada hari ini, ya. Semoga bermanfaat, ya, penjelasan siang ini mengenai hakikat ilmu kimia, ya. Kemudian peranannya ilmu kimia dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Jika kurang paham atau masih banyak yang belum dimengerti, silahkan hubungi Ibu melalui WhatsApp atau dibuka diskusi di kolom komentar di Google Classroom. Ya, sekian penjelasan dari Ibu. Materinya hari ini semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.